Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bagus Edi Prasetyo, NIM 112210199 dari Prodi Manajemen. Di sini akan membahas tentang budaya organisasi yang ada di tempat saya bekerja, yaitu PT Indofood Sukses Makmur Tbk. PT Indofood Sukses Makmur, perusahaan yang berkomitmen untuk menyediakan solusi pangan secara berkelanjutan. Visi misi dan filosofinya adalah visi menjadi perusahaan solusi pangan total. Misi ada 4 poin. Yang pertama, menyediakan solusi berkelanjutan untuk kebutuhan pangan. Yang kedua, meningkatkan kompetensi karyawan, proses, dan teknologi. Yang ketiga, berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Yang keempat, meningkatkan nilai bagi pemangku kepentingan. Filosofinya, disiplin sebagai dasar cara hidup. Kemudian kami menjalankan bisnis dengan integritas. Kami memperlakukan pemangku kepentingan dengan rasa hormat. Dan bersama-sama kami bersatu untuk mencapai keunggulan inovasi berkelanjutan. Bentuk sosialisasi yang ada di PT Indofood CBP Sukses Makmur dibagi menjadi ada beberapa di antaranya, yaitu yang pertama program pelatihan dan pengembangan, yang kedua penghargaan untuk karyawan berprestasi, yang ketiga penerapan budaya disiplin. Program pelatihan dan pengembangan di perusahaan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengembangkan diri melalui program pelatihan. Hal ini memungkinkan karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan skill serta kemampuan pengetahuan mereka. Juga ada penghargaan untuk karyawan berprestasi, biasanya memberikan penghargaan kepada karyawan yang berprestasi, karyawan yang teladan, nah, menuntut karyawan agar bisa menjaga sikap dalam berkomunikasi menggunakan bahasa yang mencerminkan rasa hormat. Yang ketiga, penerapan budaya disiplin. Perusahaan menuntut karyawan untuk datang tepat waktu. Hal tersebut merupakan hal positif yang harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab sebagai karyawan. Artefak budaya organisasi yang ada di PT Indofood. Slogan dan moto. Perusahaan memiliki slogan yang mencerminkan nilai-nilai inti seperti disiplin, unity, respect, integrity, excellence, and inovatif. Slogan ini sering ditampilkan di berbagai media perusahaan untuk meningkatkan karyawan tentang nilai-nilai tersebut. Simbol dan logo. Logo perusahaan yang khas menjadi simbol identitas dan kebanggaan bagi karyawan. Dan ruang kerja dan fasilitas. Desain ruang kerja yang mencerminkan nilai-nilai perusahaan seperti ruang kolaboratif untuk mendorong kerjasama, dan area khusus inovasi menjadi artefak fisik yang mencerminkan budaya organisasi. Standar kualitas yang diterapkan oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur menganut nilai-nilai yang dikenal dengan akronim DRIVE. Pertama ada disiplin, kedua menghormati, tiga integritas, empat visioner, lima excellent, keunggulan. Pertama disiplin, menekankan pentingnya kedisiplinan dalam setiap pekerjaan. Yang kedua menghormati, menghargai setiap individu dalam pekerjaan. Yang ketiga, integritas, menjunjung tinggi kedisiplinan, kejujuran, transparansi setiap tindakan dan keputusan. Yang keempat, visioner, berorientasi pada masa depan dan inovasi perencanaan yang strategis. Yang kelima, keunggulan, itu berkomitmen untuk mencapai keunggulan dalam setiap produk.
Standar kualitas PT Indofood Sukses Makmur Tbk berkomitmen untuk memastikan kualitas produk yang tinggi melalui penerapan berbagai standar dan sertifikasi. Yang pertama ada ISO 9001. Itu sistem manajemen mutu yang memastikan konsistensi dan peningkatan kualitas. Itu ada ACCP, yaitu sistem manajemen keamanan pangan yang proaktif dalam mengidentifikasi dan mengendalikan potensi bahaya dalam produksi. Yang ketiga ada GMP, pedoman yang memastikan produk diproduksi dan dikendalikan secara konsisten sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan. Kemudian PT Indofood juga telah memperoleh sertifikasi halal dari MUI. Selanjutnya pengukuran produktivitas. Pertama ada produktivitas karyawan. Untuk mengukur efisiensi tenaga kerja dalam menghasilkan produk. Rumusnya adalah produktivitas tenaga kerja, jumlah output yang dihasilkan dibagi jumlah jam kerja. Atau jumlah produk yang dihasilkan dalam satu periode dibagi total jam kerja karyawan pada divisi produksi. Tujuannya adalah nilai seberapa efisien tenaga kerja dalam memenuhi target produksi. Dan yang kedua, produktivitas mesin. Untuk mengukur efisiensi penggunaan mesin dalam proses produksi. Rumusnya, waktu operasi mesin dibagi total waktu yang tersedia dikali 100%. Contoh, mesin yang digunakan untuk produksi beroperasi minimal 90% dari waktu yang tersedia. Tujuan memastikan mesin digunakan secara optimal untuk memenuhi target produksi. Yang ketiga, efisiensi bahan baku. Untuk mengukur efisiensi penggunaan bahan baku dalam proses produksi. Rumusnya, output yang layak jual dibagi total input bahan baku dikali 100%. Misal dari 100 ton bahan baku gandum, hanya 95 ton yang berhasil diolah menjadi produk jadi. Sisanya terbuang. Efisiensi bahan bakunya adalah 95%. Tujuannya mengurangi limbah bahan baku dan meningkatkan efisiensi biaya produksi. Yang keempat ada indeks pengiriman untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi pesanan tepat waktu. Rumusnya pesanan yang dikirim tepat waktu dibagi total pesanan dikali 100. Contoh, PT Indofood menerima 10.000 pesanan dalam sebulan dan 9.500 diantaranya dikirim tepat waktu. Jadi indeks pengirimannya adalah 95%. Tujuannya untuk menilai efisiensi rantai pasok dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Untuk inovasi dan kreativitas, yang pertama inovasi produk. Itu ada pengembangan varian baru. Indofood meluncurkan produk baru yang sesuai dengan tren pasar dan kebutuhan konsumen, seperti varian rasa, minuman, dan produk cemilan. Contohnya peluncuran varian rasa mie instan khas daerah. Terus kemudian produk sehat seperti mie rendah kalori atau minuman bebas gula. Yang kedua, diversifikasi produk. Selain mie instan, Indofood CBP mengembangkan berbagai kategori produk seperti susu, makanan ringan, hingga bumbu instan. Kedua, ada inovasi proses produksi. Poin pertama, otomasi dan digitalisasi. Penggunaan teknologi modern untuk meningkatkan efisiensi produksi seperti otomatisasi pada lini produksi mie instan.